Tapi ketika keadaan seperti ini, baru mereka teriak-teriak. Tanggung jawab siapa? Kan mereka pemilik pengusaha-pengusaha yang sudah untung banyak itu kan harusnya hadir dia. Yang liar. Mengapa kita bilang itu ilegal? Pertama, kan ini ada DUMAS, pengaduan dari masyarakat. Ini dasarnya memang pengaduan dari masyarakat. Ini diawali dari DUMAS nih kayaknya. DUMAS. Banyak itu masuk ke lembaga dewan. Itu kalau misalnya kita banyak melihat sekarang itu di titik-titik rawan di pinggir tebing, kalau longsor tiba-tiba, kalau ambruk tiba-tiba, berapa korbannya Pak? Luka-luka, patah bahkan meninggal dunia. Betul. Begitu juga kalau di daerah-daerah sepadan pantai itu kalau ada tsunami Pak, bayangkan itu berapa ribu korban itu Pak. Pejabat yang mengeluarkan izin di titik-titik tata ruang yang memang diatur yang berbahaya Pak, ada pasal pidananya Pak. Kenapa ini pertanyaan sekarang? Kenapa ini bisa lolos Pak? Baru ketahuan mereka tidak berizin kemudian dulu kemana aja gitu kan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, saat ini ramai menjadi perbincangan sekaligus menjadi polemik terkait pembongkaran 48 bangunan yang dianggap melanggar, yang dianggap liar, bangunan wisata yang berada di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kutu Selatan, Kabupaten Badung. Eksekusi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali pada Senin 21 Juli 2025 atas rekomendasi dari DPRD Bali. Dan setelah eksekusi dilakukan, sekali lagi memunculkan polemik di mana ada warga setempat, warga lokal yang menyayangkan pembongkaran tersebut, juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga menyampaikan sikap kontranya terhadap pembongkaran 48 bangunan wisata tersebut. Tapi di sini pemerintah provinsi dan Pemkab Badung menunjukkan sikap tegasnya terhadap bangunan-bangunan liar yang tidak berizin dengan melakukan pembongkaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana polemik dan apa sebenarnya yang terjadi di balik pembongkaran 48 bangunan wisata di Pantai Bingin ini bersama Pak Made Suparto. Swastiastu Pak. Swastiastu. Rahayu niki. Rahayu. Tapi gatron niki Pak. Astungkar cek. Sehat nggih? Astungkar sehat. Pak Made Suparto niki adalah Ketua Praksi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 1 DPRD Bali. Sebelum kita membahas yang agak panas-panas ini Pak, mohon izin niki, kalau boleh tahu Pak Made di Dewan sudah berapa periode niki? Tiang sudah pertama tiang sempat antar waktu 2,5 tahun, kemudian 2019 tiang yang pertama, kemudian yang berikutnya 2024, nah jadi dua setengah periode. Saking dapil Tabanan nggih. Oke, izin tiang dari daerah pemilihan Kabupaten Tabanan. Asal desa Dajan Peken. Oh, Dajan Peken. Di depan LP, tapi bukan di LP. Nah, selain mungkin sibuk dengan kegiatan di Dewan, untuk kegiatan lain ada Pak, mungkin dari pendidikan mungkin Pak, setelah Bapak menyelesaikan mungkin di sarjana mungkin ada keinginan untuk melanjutkan di sekolah tambahan lanjutkan ya baik Pak. Jadi tiang alma mater Universitas Udayana. S1 tiang di Udayana, S2 di Udayana. Mungkin sedang menempuh program doktor S3. Hampir. Sekarang lagi jadi kesibukan lain tidak ada, karena kan memang regulasinya bahwa begitu kita ditempatkan sebagai wakil masyarakat, kewajiban kita, pengabdian kita fokus kepada
kepentingan masyarakat. Jadi tidak boleh mengambil kegiatan lain. Kalau dulu dia kan advokat. Oh, advokat Dia seorang advokat, dulu sudah hampir kurang lebih 35 tahun. Ya, jadi sudah berkecimpung lama di dunia hukum. Mungkin Tiang harus ngayah, mengabdi. Dia advokatnya udah nggak jalan mungkin ya? Tidak boleh. Tapi di sela-sela kesibukan untuk melayani masyarakat, tetap pendidikan juga terus nih. Oke, ya Mengambil S3 itu wajib. Karena tanpa pengetahuan kita nanti tidak tahu arah kemana kita. Tapi kalau udah kita dituntun, dibimbing dengan ilmu pengetahuan, asungkari kita menjadi selamat, kan gitu dia. Ini juga menjadi bekal. Jadi bekal, bagaimana bisa melayani masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat. Iya, harus paham, harus ada pengetahuan ya begitu. Nah, Pak Made, siap. terkait ini pembongkaran 48 bangunan wisata di Pantai Bingin ini sudah dieksekusi oleh Pemprov Bali dan Pemkab. Ini kan rekomendasinya dari DPRD Bali nih. Apa kira-kira menjadi pertimbangan DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk membongkar 48 bangunan di Pantai Bingin itu, Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama, kami DPRD Provinsi Bali perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan yang sebesar-besarnya kepada komitmen ya pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur dengan konsep yang sangat terukur dan visioner. Kemudian dalam konteks niki bersama juga Bapak Bupati Badung, beliau luar biasa. Kita lihat bahwa urusan-urusan penegakan hukum dalam konteks pariwisata, dalam perspektif tata ruang dan perizinan itu, beliau hadir, sungguh-sungguh hadir, nyata. Jadi terus di samping memimpin kegiatan pembongkaran, tentu juga beliau tunjukkan komitmen beliau menjaga Bali, menjaga tata ruang Bali, menjaga hal-hal yang prinsip terkait masa depan Bali. Ada konsep nangun sar ketih lu ke Bali. Ada konsep regulasi 100 tahun haluan Bali ke depan. Luar biasa. Jadi konsep-konsep ini sebagai tolak ukur, sebagai pegangan di hulu, di hulu. Ini harus diaktualisasikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Contoh kita bisa melihat sendiri beliau memimpin langsung terkait hal-hal yang akan atau yang merusak alam Bali. Kan begitu. Jadi dasar pertimbangannya ini, potret Bali kita lihat sekarang ini di titik-titik rawan, di titik-titik rawan yang kami maksud ini urusan di jurang, tebing, sepadan pantai, sepadan danau ini kan titik-titik yang tidak boleh diapakan, tidak boleh dibuat aktualisasi atau aktivitas bangunan. Tapi kita lihat di titik strategis ini karena seksi sekali view-nya itu, kalau pemandangan di Pantai Bingin luar biasa. Luar biasa. Itu sunset, mereka kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal, yang liar. Mengapa kita bilang itu ilegal? Pertama, kan ini ada Dumas, pengaduan dari masyarakat. Ini dasarnya memang pengaduan dari masyarakat. Ini diawali dari Dumas nih. Dumas, banyak itu masuk ke lembaga dewan. Kemudian juga kita ketika melakukan kegiatan-kegiatan lapangan juga melihat ada hal yang mengganggu alam Bali, kan begitu. Maka itu kita coba dalami, kita perdalam. Dumas ini kita perdalam. Contohnya di sepanjang Pantai Bingin, di daerah selatan itu, di Pantai Balangan, Pantai Bingin, Pantai Jimbaran dan sebagainya. Ternyata emang terbukti benar. Banyak sekali itu bangunan-bangunan tanpa izin. Tanpa izin. Ya, tanpa izinnya apa satu? Satu itu tanah milik pemerintah Provinsi Bali. Atau yang dikatakan tanah negara bebas. Dan tanah-tanah yang diterlantarkan. Jadi sehingga itu dari segi kewenangan justifikasi untuk kepentingan itu harus pemerintah hadir. Itu. Jadi mereka melakukan kegiatan di tanah yang bukan miliknya.
Adalah kemudian berjalan sekian tahun, Pak. Hmm. Kurang lebih itu 15 tahun. Iya, 15 tahun. Banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Bahkan katanya hampir 20 tahun malah, Pak. Ada 20 tahun itu, Pak. Tanpa ada surat resmi, ada izin. Seenaknya aja membangun, Pak. Ini kan persoalan. Persoalan ini memang sudah ditetapkan dalam regulasi yang ada di Republik ini, baik itu Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Ketinggian Bangunan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya. Kemudian ada juga pesisir dan pulau-pulau kecil, itu kan daerah pantai. Itu diatur, Pak, semua itu di dalam regulasi undang-undang. Kemudian tindak lanjut daripada undang-undang ini di breakdown tuh ada juga itu Permendagrinya, PP-nya, ya ada aturan-aturan ya yang mengatur. Kemudian sampai kepada regulasi perda-perda. Kita punya perda, Pak, perda tata ruang, perda pesisir dan pulau-pulau kecil, perda lingkungan hidup, perda ketinggian bangunan. Ada juga Perda 5/2005 tentang arsitektur Bali. Itu semua dilewati, dilanggar. Dilanggar, Pak. itu ya. Dilanggar. Oleh 48 bangunan di Pantai Bingin ini. Kurang lebih yang 48 itu. Sepanjang pantai itu, Jadi Pak. yang Bapak sebutkan tadi perda-perda itu semua dilanggar sama Dilanggar mereka. regulasi semua ini, Pak. Bahkan kalau kita lihat kan akibat, Pak, ya. Kalau pemerintah ini kan harus hadir memikirkan lingkungan, memikirkan masyarakatnya, Pak. Ya. Kalau ini sampai kita tidak evaluasi, Pak. Itu kalau misalnya kita banyak melihat sekarang itu di titik-titik rawan di pinggir tebing, kalau longsor tiba-tiba, kalau ambruk tiba-tiba, berapa korbannya, Pak? Betul. Luka-luka, patah, bahkan meninggal dunia. Betul. Begitu juga kalau di daerah-daerah sepadan pantai itu kalau ada tsunami, Pak. Bayangkan itu berapa ribu korban itu, Pak. Nah, jadi kita tidak boleh biarkan. Dan ini akan menjadi tanggung jawab bersama, Pak. Ya. Artinya ini sudah melewati kajian yang panjang ya, Pak, ya? Setelah kita perdalam Dumas pengaduan masyarakat ini, jadi kami punya kewenangan pengawasan. Jadi melekat, Pak. Legislatif ini, wakil rakyat ini, ya mempunyai kewenangan pengawasan untuk salah satu fungsi itu, Pak, ya, Betul. untuk mengontrol segala kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Kita awasi, memang begitu secara regulasi kan aturan mengatur. Kita awasilah kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Kita awasi sehingga kan ada hadir di sini fungsi kontrol, Pak. Fungsi kontrol, betul. Kita perdalam itu, kita undang pihak-pihak terkait. OPD yang punya kaitan terhadap urusan itu, Pak, ya, yang mengeluarkan izin, PU-nya bagaimana, ya, Pak, ya, kemudian lingkungannya gimana, kita undang, Pak. Ternyata terbukti, memang ada di titik-titik yang tidak benar, yang salah. Nah, ini kan masih belum percaya kita, Pak, setelah kita perdalam melalui RDP, rapat kerja. Kemudian kami turun. Langsung turunnya. Langsung kami turun itu saya sendiri waktu itu ikut, Pak, dengan kawan-kawan yang lainnya, anggota Dewan yang terhormat kan begitu. Kurang lebih, Pak, itu tangga itu ada kurang lebih 200 tangga. Ya, ini kan kami turun jalannya menurun dan tangga itu ya. Sempit lagi ya, Pak, ya. Sempit itu mengerikan, Pak. Aturannya di urusan tebing, 1 kali lebar tebing atau 1,5 kali lebar tebing baru boleh ada bangunan. Ini kan di titik, ini titiknya tebing itu, Pak. Gimana? Apa bisa toleransi enggak? Dan tidak berizin. Dan tidak ada juga bayar pajak, Pak. Pajak restoran tuh tidak ada juga. Dari hasil yang ada sidak pungutan-pungutan liar. Dari hasil sidak, hasil RDP itu kelihatan itu, Pak. Kelihatan, tidak ada izinnya, Pak. tidak ada pajaknya seperti itu. Iya, berlangsung seperti Bapak bilang tadi itu kurang lebih 20 tahun 20 itu. tahun itu. 20 tahun nggak bayar pajak ini, Pak. 20 tahun berapa sudah keuntungan, Pak? Katanya mereka bayar pajak, Pak. Pajak liar mungkin. Pajak liar. Kalau pajak kepada oknum nggak tahu, kami kan nggak tahu saya. Kepada oknum. Tapi kepada yang resmi itu kan, kalau ada izin baru ada resmi kan itu tidak ada. Jadi dari hasil sidak itu
benar-benar memang terbukti semua itu Pak, pelanggaran-pelanggarannya. Betul, sudah terbukti. Bangunan besar-besar Pak. Besar, menengah, sedang. Mewah Di lagi. pinggir mewah Pak. Itu Pak, bayangkan. Menghadirkan banyak tenaga kerja Pak. Iya betul. Di dalam situasi usaha-usaha yang liar. Yang kita tidak tahu bagaimana cara pengupahannya, itu pembayarannya. Itu bukan kita tidak peduli kepada ininya itu, kepada tenaga kerjanya, tapi ketika keadaan seperti ini baru mereka teriak-teriak. Tanggung jawab siapa? Kan mereka pemilik pengusaha-pengusaha yang sudah untung banyak itu kan harusnya hadir dia. Iya. Lakukan komunikasi dengan pemerintah kan gitu, bagaimana tenaga kerja saya. Ya kan? Ayo kita cari solusi sama-sama kan gitu. Jadi jangan tiba-tiba dimunculkan, dipasang para pekerja itu di depan sebagai bentengnya dia untuk memfilter kepentingannya, seolah-olah ini kemanusiaan. Ya kami pemerintah pasti pikirkan soal kemanusiaan Pak. Iya. Mana bisa tidak kan? Ya karena pelanggaran-pelanggaran itu yang ditemukan oleh Dewan, kemudian akhirnya keluar rekomendasi itu Pak ya. Nah, Iya. Tapi pada akhirnya kan juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan Pak tadi seperti yang kita bahas tadi kan, ini sudah bangunan sudah 20 tahun. Diketemukan bahwa tanpa izin ya. Nah, kenapa ini pertanyaan sekarang, kenapa ini bisa lolos Pak? Baru ketahuan mereka tidak berizin, kemudian dulu kemana aja gitu kan pertanyaan masyarakat itu, pemerintah dalam hal ini Pak. Iya, baik Pak. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak tadi, setelah kita dalami dengan kurun waktu yang panjang Pak ya, diskusi, rapat kerja, dan sebagainya, secara formal, kan alasan tindakan. Iya. Karena tindakan itulah kami mengeluarkan rekomendasi Pak. Jadi ada rekomendasi DPRD Provinsi Bali itu nomor 08.500 .5.7.15 garing 17255 garing PSD garing DPRD Provinsi Bali. Kami merekomendasikan kepada UPD terkait Pak, kepada Bapak Gubernur. Nah ini sekali lagi kami perlu apresiasi Pak. Cepat sekali Bapak Gubernur merespon, karena ini sudah pelanggaran Pak ya, tidak menguntungkan, bahaya buat Bali ke depan. Meskipun sempat agak ini sebenarnya Pak ya, agak tertunda mungkin sebulan. Sebetulnya kan bukan tertunda Pak, bukan sudah tertunda. Keluar Juni itu sebenarnya. Ya bukan tertunda. Jadi itulah prinsip kehati-hatian kita Pak. Bapak Gubernur melakukan komunikasi baik formal ya maupun material kepada Bapak Bupati Badung. Karena harus ada proses-proses Pak. Proses-proses yang jangan sampai nanti menjadi tidak benar. Ada kemudian SP, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Lagi kita sampaikan, tolong bongkar sendiri, tolong bongkar sendiri. Oh, kan artinya udah ada awalnya rekomendasi perlu mereka bongkar ada sendiri, Pak, ada, pasti ada. Maka itu kan perlu waktu, perlu proses. Dalam proses ini saya lihat luar biasa, intens sekali Pak, terus menerus. Dan direspon luar biasa juga oleh Bapak Bupati Pak, Bupati Badung. Jadi gayung bersambut. Karena prinsip ini pelanggaran tata ruang yang sudah diatur dan regulasi ya siapapun kita harus tunduk pada hukum yang berlaku Pak. Maka itu ya kita laksanakan kewajiban. Ini kan jalan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah aja Pak. Sampai kepada waktu itu langsung beliau mimpin Pak. Pak Gubernur dengan jajarannya, Bapak Bupati dengan jajarannya. Ya tidak ada pilihan. Kalau kami sangat mendukung sekali karena kerja-kerja nyata, real Pak itu. Kerja-kerja kita. Tapi itu pertanyaan saya tadi Pak, kenapa baru itu Pak? Nah, kemudian saya jawablah pertanyaan Bapak, kenapa baru? Iya. Biasa Pak, hal-hal yang busuk itu kan tidak perlu disampaikan, ditutup-tutupi. Oh, iya. Kan itu ditutup-tutupi sekian lama tutupi. Maka kami kaget juga Pak, ketika di waktu sudah berjalan lama, kemudian di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati yang sekarang ini barulah Pak. Ada kegiatan ada nyata. Yang dulu kan nggak tahu saya itu. Berarti dulu itu memang izinnya nggak ada dari awal. Nggak ada dari awal nggak punya izin. Gimana ada izin orang di tanah negara?
Atau tanah yang jangan-jangan bukan mungkin miliknya. sebenarnya sudah ada kong kali kong untuk pengurusan izin di bawah dengan pejabat-pejabat lain seperti itu, gimana Pak? Iya, jadi kalau urusan yang prinsip begini, apapun kong kali kong itu, Pak ya, karena aturannya sudah mengatur tidak boleh kasih izin di titik jurang dan sepadan pantai dan sepadan danau, kan ya, gimana orang berani mengeluarkan izin? Nanti ada risiko juga, ada sanksi. Pejabat yang mengeluarkan izin di titik-titik tata ruang yang memang diatur yang berbahaya, Pak, ada pasal pidananya, Pak. Bisa dipidana ya? Pasal iya, pasal 7 sekian itu, Pak ya. Itu pasal 73, Pak ya. Itu diancam, Pak, 5 tahun. Yang terlibat siapapun, Pak. Terkait prinsip tata ruang yang sudah terkonsep, terukur. Ya. Kalau Pak sendiri yakin ini bahwa tidak ada kong kali kong dulu ini? Ini nggak ada. Iya. Ini murni, Pak, penegakan hukum. Murni ini penertiban tata ruang dalam perspektif izin dan kemudian di bidang pariwisata, Pak. Iya. Ya karena di masyarakat, terutama di media sosial itu kan banyak yang pertanyakan dulu kok bisa dibangun gitu kan, pasti sudah ada izin dari mungkin dinas-dinas terkait mungkin kan, seperti itu Pak, pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Iya, kalau karena izin, ini sudah berlangsungnya sangat lama gitu, 20 tahun. Mungkin kalau 2 tahun, setahun masih bisa ditoleransi. Gimana nih Pak menyikapi iya, Pak? jadi begini, Pak. Saya yakin, Pak, kalau di titik pemerintah, kabupaten kota dan provinsi, Pak ya, itu saya kira tidak berani, Pak. Tidak ada itu pembiaran. Nggak tahu kalau di bawah, Pak, di lapangan. Ini kan daerah itu, saya waktu ke sana juga baru tahu, Pak, itu mungkin baru Pak ke sana tersembunyi, Pak. Tersembunyi. Ya, Ya. tersembunyi, Pak. Iya, betul. Itu pun kami turun itu leka-leko itu ya cukup menguras tenaga, Pak, sampai ke bawah. Nurunin Itu tangga, langsung banyak, nurunin tangga sampai di bawah langsung bibir pantai, Pak. Jadi kalau air gelombang itu ke tepi, kami kena semua airnya, Pak. Dan langsung tebing dan langsung bangunan, Pak. Rawan ya. Bayang, sangat rawan. Sangat sekali rawan, Pak. Kami tidak tahu di bawah itu, sehingga kan berlangsung cukup lama. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau urusan-urusan yang tidak baik itu kan sembunyi-sembunyi, Pak. Kita tidak tahu. Dan di luar pantauan wartawan juga. Saya kira kalau teman-teman wartawan tahu, pasti sudah diberitakan. Kan gitu, sebagai informasi kita. Viralnya ini sejak di 2023 ya Pak, sempat viral karena pembangunan di tebing itu kan sempat rame, sehingga Dewan Bandung pun sempat turun ke sana ngecek. Sempat turun. Jadi ya memang karena dari pihak mereka juga mungkin seperti Pak bilang tadi tidak ada informasi ke pemerintah, tidak ada laporan ke pemerintah, mungkin seperti itu Pak ya. Iya, nggak ada sehingga mereka terus membangun. Iya. Nah, maka itu perlu juga kami sampaikan, Pak, bahwa sekarang di bawah pemerintahan yang ada sekarang, pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu, ini kan sedang menata pariwisata, Pak. Iya. Ada juga Perda PWA namanya, pungutan wisatawan asing. Betul. Jadi kalau tamu datang kemari kita pungut uangnya, tapi kita harus tata juga ruangnya, Pak. Ruang yang mereka kunjungi seluruh Bali, Pak. Kita tata biar asri, Pak. Biar bagus. Biar mereka menikmati secara terukur alam Bali ini. Jangan liar-liar begini. Kalau liar-liar begini kan nanti kita ngajarkan yang tidak baik, Pak. Liar juga mereka jadinya itu. Maka itu sekarang kita sedang mulai konsep penataan pariwisata, Pak. Itu dia. Masih terkait di Pantai Bingin ini, kemarin kan sempat juga itu tadi ada penolakan dari warga, kemudian dari pemilik villa. Gimana Pak menyikapi ini, Pak? Kalau penolakan dari warga tidak banyak. Kalau kemudian ada perlawanan dari para pekerja, ya. Tapi kan kita lihat sekarang, Pak, urgensinya apa? Urgensi dia kan supaya membiarkan bangunan ini tetap ada dan mereka bekerja. Betul. Ini sebetulnya tanggung jawab daripada pemilik-pemilik usaha itu, tidak berikan edukasi kepada pekerja ini loh kami salah ini,
nanti ini para pekerja juga kami pekerjakan ini enggak bagus ini. Kita enggak lapor. Sehingga kalau mereka sekarang menuntut itu Pak ya, enggak bisa juga menjadi tanggung jawab kita pemerintah Pak. Tapi dengan catatan bahwa pemerintah pun hadir Pak untuk urusan kemanusiaan. Yang utama bertanggung jawab ini harusnya mereka Pak, para pemilik itu. Jangan baru situasi tidak menguntungkan dia dilepas. Pekerjanya suruh demo-demo. Ini kan tidak benar juga Pak. Nah, Dan kemudian mereka tidak punya dasar hukum. Legal standingnya itu tidak ada Pak. Kemana mereka mau cari keadilan? Kalau cari keadilan dengan cara-cara yang tidak benar kan tidak bisa Pak. Karena keadilan itu dalam proses nanti pemeriksaan perkara itu Pak sangat terukur Pak. Apa bukti you punya sebagai pemohon atau sebagai penggugat, dasarnya apa? Kalau tidak ada alas hak yang kuat, gimana bisa mau mendapatkan keadilan Pak? Tidak bisa. Artinya, jangan hukum itu disesat-sesatkan. Itu dia. Jangan kepentingan untuk sesaat kemudian hukum dikorbankan. Tidak boleh. Harus punya wawasan penegakan hukum yang terukur Pak, teman-teman itu. Kalau memang tidak kuat, lemah, udah tidak usah kita paksa-paksa bawa pengadilan. Capek nanti itu pengadilan yang ngurus-ngurus yang tidak benar begini. Cuma ada ketentuan pemerintah dari dan pasal. DPRD sudah siap menghadapi kalau mereka melakukan gugatan hukum. Iya, sudah pasti lah. Itu udah kita pertimbangkan, kita udah ukur Pak. Ya, cuman seperti yang saya bilang tadi, warga negara yang paham hukum, yang taat hukum itu harusnya pikir-pikir lah. Jangan asal-asal melakukan kegiatan penegakan hukum yang tidak benar kan gitu. Memang kami tahu bahwa pasal 22AB itu Pak, pengadilan tidak boleh menolak satu perkara Pak. Tetap diproses. Cuman akhirnya kalau ujung-ujungnya juga akan kalah dan kemudian tidak mendapatkan keadilan secara terukur, ya buat apa paksa-paksa kan gitu. Udah jelas nih Pak, sing ada kene dasarnya, sing ada bukti-bukti sani kuat, masa mau dipaksa-paksa? Kami udah hitung semua itu. Udah hitung ya, makanya berani melakukan rekomendasi. Akhirnya Pak Gubernur dan Bupati Badung juga bertindak tegas. Berani Pak, sudah terukur ya. Nah, tapi sempat juga nih mengemuka kemarin Pak, dari warga di sana sempat katanya minta waktu untuk 5 tahun lagi gitu. Itu benar seperti itu Pak? Ini Pak. Kalau minta waktu 5 tahun lagi kan gitu Pak ya. Dasarnya apa? Pertimbangannya apa Pak? Kalau rasional dan masuk akal pertimbangan permohonan mereka untuk penambahan waktu, mungkin kita bisa diskusikan Pak. Karena ini sudah seperti yang kita awalnya tadi, udah ada regulasi, udah ada undang-undang, udah ada perda-perda yang begitu banyak. Sing tadi Pak memberikan ruang kepada kegiatan seperti ini. Kalau kita lagi sekarang memberikan toleransi 5 tahun, kan kita ikut juga sebagai pelaku pembiaran Pak. Kan bahkan sempat warga minta mereka yang mengelola gitu. Nggak bisa gitu. Artinya ini udah tegas ini kan. Sudah selesai. Tegak lurus. Tegak lurus. Ya kan Bapak Bupati Badung itu yang sekarang mengurus penataan itu Pak secara terukur kan, itu kan ditata ulang. Baik sekali untuk tamu-tamu ke depan Pak. Melihat itu airsotik cantik sekali itu Pak. Betul. Pantai dan gunung itu Pak, itu kan tamu-tamu nanti setelah dibina, ditata, ini kan dia menikmati alam Bali secara terukur Pak. Tidak liar kayak gini. Kalau sekarang ini ada pohon tumbuh di sana, ada bangunan di sana, liar-liar itu takut juga Pak. Dan tamu juga saya kira mikir juga, Adi Bangi membangun di daerah-daerah kini di tebing-tebing ya. Telah tebingnya. Tapi dari hasil pemeriksaan kajian yang dilakukan oleh Dewan, ini bangunan ini sejatinya milik orang-orang asing atau orang lokal di sekitar Pantai Beringin atau Pecatu itu Pak? Setelah kita dalami terkait kegiatan di sana antara orang asing dan orang lokal, ini orang asing ada Pak, mereka punya uang, mereka bisa tuh melakukan suatu kegiatan ilegal yang mempekerjakan orang-orang lokal yang tidak memberikan edukasi kepada orang-orang kita sebagai masyarakat Bali. Bahkan mereka jadikan nomini Pak
Atas nama aja orang Oh, atas kita nama aja dipinjam, orang lokal, tapi yang untung yang besar tuh mereka, Pak. Ini kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak imigrasi, suka melakukan kegiatan-kegiatan. Dipinjam aja nama orang lokal. Gitu. Iya, itu loh Pak. Jadi ada pasal 175 Undang-Undang Imigrasi. Imigrasi bisa mengambil tindak-tindakan, Pak. Apakah menahan, apakah mendeportasi, apakah mengevaluasi, ada ndak unsur-unsur penegakan hukum yang memang sebelum dideportasi mereka harus bertanggung jawab dulu mengikuti proses hukum, Pak. Itu ada. Dan kemudian pemerintah Provinsi Bali di bawah Pak Gubernur Pak Wayan Koster ini juga sudah sering Pak komunikasi, dan pemimpin kita, bupati, wali kota di kabupaten kota ini sudah juga punya langkah-langkah untuk penertiban, Pak. Kegiatan-kegiatan orang asing ini kan banyak orang-orang asing juga yang tidak tertib, Pak. Betul. Itu liar, Pak. Kan banyak juga fenomena juga bahwa orang asing membeli lahan memakai nama orang Bali, gitu kan. Sampai ke sana nanti kita akan kerja, Pak. Sampai urusan itu. Atas instruksi Pak termasuk Gubernur. di Pantai Bingin ini, Bali. Semua, Pak. Ini enggak Pantai Bingin, ini sekarang sebagai parameter aja dulu nih, sebagai jurisprudensi sepanjang Pantai Bingin. Tapi kegiatan hal yang sama di tempat lain, Bu, ya nanti kita kerja lagi, Pak. Kerja lagi yang terukur. Ada juga yang menyampaikan bahwa warga di sana, warga lokal di sana, bahwa mereka terbantu oleh kehadiran orang-orang asing ini, Pak, karena mereka mengaku dibiayai untuk membuka usaha gitu dari dulu, dari sebagai nelayan, kemudian membuka usaha dagang, bahkan sekarang ke penginapan. Pak melihat seperti apa ini, Pak? Kalau secara kasat mata, apa ya, dalam konteks yang sifatnya insidentil kan itu, ya dapat untung sedikit. Tapi kalau sudah ada penataan konsep dari pemerintah ini yang terukur, kan nanti juga akan memberikan kegiatan-kegiatan pendapatan usaha bagi warga juga, bahkan lebih masif, Pak. Lebih terukur, ditata secara terukur, secara luas. Nanti yang kerja kan kita utamakan juga orang-orang lokal kita. Tapi dalam perspektif di titik yang benar. Tidak melanggar. Tidak melanggar. Itu kuncinya, Pak, ya. Itu intinya. Kini makin kan salah, Pak. Meskipun dibilang membantu warga, tapi salah dia gitu, Pak, ya. Kalau sekarang dia bilang membantu warga, itu kan advokasi mereka jangka pendek saja. Ada kepentingan di sana hadir, Pak. Oh, ini kan kita membantu warga nanti supaya ada warga dapat pekerjaan-pekerjaan. Ya kalau ditata pemerintah apa lebih tidak masif pekerjaannya nanti, Pak. Dan benar gitu loh. Jadi satu nanti alamnya bagus. Yang kedua nanti pekerja-pekerja kita ini baik UMKM dan sebagainya kita hidupkan lagi, Pak. Sudah ada konsep itu, Pak. Nah, terkait ini, Pak, nasib-nasib pekerja di sana yang kemarin juga banyak yang histeris, banyak yang protes, itu gimana nih, Pak? Itulah yang saya bilang tadi, dibikin dia histeris di sana oleh pengusaha-pengusaha itu, Pak. Dipakai tameng mereka itu. Seharusnya yang hadir bertanggung jawab itu kan pengusaha-pengusaha itu, Pak. Yang harus membantu, Pak. Jangan dijadikan di depan tameng untuk kemudian seolah-olah kemanusiaannya seperti apa. Nggak boleh. Ini pemerintah ini, Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah siap juga melakukan mediasi, kemudian memikirkan, Pak, nasib-nasib pekerja itu. Sampai sebegitunya, Pak. Kita pikir itu. Harusnya ini yang utama bertanggung jawab kan orang pengusaha di sana. Kemana dia pergi? Kalau saya balik bertanya, pengusaha-pengusaha di sana, kemana dia orang-orang asing itu? Pernah enggak dia bicara? Ada enggak dia bicara tentang pegawai-pegawainya itu? Enggak ada. Diapakan sekarang? Ini oke, saya udah melanggar tata ruang. Nasib-nasib pegawai saya mau saya apakan? Saya mau tanya, ada enggak mereka pikirkan seperti itu? Ada enggak datang ke pemerintah untuk menyampaikan berita seperti itu, urusan kemanusiaan? Ayo, gimana? Oke, saya salah, tapi saya punya pegawai ini diapakan? Datang dong. Nggak ada juga kami tunggu, nggak ada. Jangan itu urusan-urusan yang insidentil begitu dikedepankan, Pak. Itu nggak benar juga. Karena kan banyak juga yang mengangkat isu itu, Pak. Gimana? Tapi kami pikirkan. Mereka, iya, nggak apa-apa. Itu kami pikirkan. Pemerintah masih ada hadir. Ini sudah terukur, Pak, ya. Secara hukum dan sosialnya juga. Nah, nanti setelah dibongkar itu, nanti lahan yang di Pantai Bingin itu rencananya mau diapakan, Pak? Ada
Iya, Apakah, itu nanti nggak tahu. Itu Bapak Bupati Badung dan Bapak pemerintah provinsi ini, Pak Gubernur. Kita belum sejauh itu, Pak. tentu tidak akan ada bangunan lagi di sana ya? Oh, sudah pasti. Sudah Kalau pasti, daerah sudah tebing, melanggar, kan? daerah tebing itu daerah yang sudah tempat-tempat yang rawan mitigasi, rawan bencana itu nggak boleh, Pak. Itu sudah bisa dipastikan itu nggak ada lagi kegiatan apapun, Pak. Karena ada celetukan-celetukan, Pak. Jangan nanti ada investor lain yang di situ membangun. Itu kan mau pikiran orang aja, kasih aja dia berpikir seperti itu. Iya. Kalau nanti siapa yang kira-kira mampu untuk membantu pendapatan daerah, ya silakan saja. Tapi yang sudah terkonsep kan Iya. itu Bapak Gubernur dan Pak Bupati Badung nanti atau Bapak Bupati Wali Kota yang ada Provinsi Bali. Karena kita akan tata nanti secara total sekeseluruhannya, Pak. Nah, ini juga menarik, Pak, bahwa Pantai Bingin setelah dibongkar 48 pembangunan tersebut, lalu bagaimana di tempat-tempat lain, Pak? Karena kan ya tadi Bapak juga sempat nyinggung juga kan bahwa ada banyak bangunan-bangunan liar di daerah lain yang sudah dibangun seperti itu. Ini apa akan ditindak juga? Oh pasti, kalau ditindak udah iya, Pak. Kan saya udah sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah ini, provinsi, kabupaten kota sekarang udah hadir, Pak, menata pariwisata. Menata tata ruang, menata perizinan, menata juga urusan-urusan pertanahan, Pak. Menata juga urusan-urusan orang asing, tamu-tamu, semua dipikirkan, Pak. Itu sudah lahir ada dalam konsep yang saya katakan, ada regulasinya, Pak. Haluan Bali 100 tahun ke depan tuh, belum visi misi filosofi, visi misi Pak Gubernur itu sudah hadir di hulu, Pak. Maka itu sekarang untuk sampai kepada pengamanan perda-perda itu, Pak, ya, adalah kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini. Kita tata semua, Pak. Luar biasa, Pak, kalau nanti kita sama-sama bergotong royong, semua pihak masyarakat dan pemerintah menata Bali ini, Pak. Bali kan ada indah, Pak, cantik dia, Pak. Kita udah punya Undang-Undang 15 2023 tentang Provinsi Bali. Sudah dipikirkan oleh Pak Gubernur bagaimana desa adat, bagaimana tatanan, kemudian sawah-sawah. Itu, Pak, sudah dipikirkan bagaimana cara juga membiayai, Pak. Sudah, ini kasih dulu bekerja. Dari awal sekarang kita mulai juga sebagai jadi ini sebagai langkah awal ya. Iya. Ya kalau kita lihat sekarang kan faktanya bahwa terutama di Bali Selatan ini kan banyak sekali akomodasi wisata baru yang dibangun sampai istilahnya Batan Cloud dan Kajau gitu. Bali Utara dengan Bali Selatan. Dan banyak juga bangunan-bangunan liar. Jadi berarti bahwa DPRD Bali dan pemerintah Provinsi Bali tidak akan tebang pilih, Pak, ya? Oh enggak, Pak. Kita tidak pernah diajarkan yang tidak baik. Kita diajarkan untuk bekerja tegak lurus, fokus. Ya, baik pemerintah Provinsi Bali maupun wakil-wakil rakyatnya, Pak. Jadi kami sebagai penyelenggara pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif, Pak, ya, dengan komitmen yang sudah ada, visi misi yang sudah ada dari Bapak Gubernur, dalam semua aspek, Pak, ya, kita akan nanti laksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, Pak, yang positif untuk Bali ke depan. Maka itu kami sebagai wakil rakyat, penjelmaan daripada rakyat melalui mekanisme kedaulatan rakyat yang memang sudah pada waktu pemilu kan melahirkan wakil-wakilnya itu, ya otomatis kami ngayah, Pak. Kami mengabdi sekarang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan pemerintah Provinsi Bali. Seken-seken ya, Pak, ngayah ngabdi melalui jalan dharma. Provinsi Bali, kami sebagai wakil rakyat kan menjalankan fungsi-fungsi pengawasan secara terukur, menjalankan fungsi legislasi secara terukur, menjalankan juga konsep-konsep penegakan menjalankan tugas APBD, membuat perda-perda itu secara terukur, Pak. Kami sudah pasti itu sudah bisa dipastikan akan menjalankan fungsi-fungsi yang baik, Pak, dari kita sebagai wakil rakyat. Ya, tapi kan ini sering juga nih terjadi di masyarakat, Pak. Apakah ini pengusaha yang nakal atau gimana ya? Banyak juga mereka membangun dulu gitu kan, dibangun dulu usahanya, baik itu pariwisata atau yang lainnya, izinnya diurus belakangan gitu. Nah ini mestinya kan izin dulu yang dituntaskan baru membangun ini.
gimana nih Pak melihat Bapak juga merasakan fenomena seperti ini? Iya, kami melihat secara ontologi, secara faktual itu seperti itu, Pak. Itu kan dulu atau maka itu kita lahir sekarang mengevaluasi, Pak. Nggak boleh begitu. Harus ada juga yang sesuai regulasi lah. Mohon izinnya dulu, jangan kemudian bangun dulu kemudian izinnya belakang. Nanti risikonya kita bongkar, Pak. Mau begitu? Nah, makanya ini kan sekarang muncul bangunan-bangunan liar itu lagi. kan. Iya. Kalau mau sekarang yang dalam arti sudah nyata kita lakukan kegiatan yang terukur dalam konteks penegakan hukum pariwisata dalam perspektif tata ruang dan perizinan ini sudah jelas, Pak ya. Pantai Bingin dan tempat lainnya nanti. Kalau mau sekarang kita bongkar, silakan. Sudah prinsip, Pak. Jadi tegas ini ya. Tegas. Pemerintah ya. Iya, apalagi sekarang bicara orang-orang asing, Pak. Itu enggak, kita harus betul-betul punya konsep, Pak, ngurus orang asing ini, Pak. Dia itu lebih pintar kadang-kadang itu, Pak. Dia kadang-kadang modalnya lebih besar. Dia datang ke Bali tapi dia bisnis, Pak. Datang ke Bali tapi dia pengaruhi warga lokal buat nomini. Dia datang ke Bali kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan-aturan. Itu kan yang ada yang kita lihat fenomenanya secara ontologi, Pak. Maka itu kita tertibkan semua itu nanti. Nggak bisa, harus aman, Pak. Iya, betul. Jaga Bali, sip Bali. Sepakat, Pak. Ya, jadi karena sekarang memang fenomena atau mungkin juga sudah menjadi fakta ya bahwa banyak orang-orang asing di Bali yang jadi pengusaha ya. Dia sebenarnya hanya berwisata tapi punya villa gitu kan. Punya celakanya lagi dia bangun villa tapi ininya kos-kosan gitu sesama mereka. Oh kan, Bapak kan udah tahu tuh, udah lihat itu. Jadi saatnya memang pemerintah ini saatnya hadir, Pak, hadir turun tangan kita. Ya, saatnya Gubernur sekarang, juga sudah menyampaikan akan tegas terhadap wna nakal ini. Oh iya, kita dukung, Pak. Betul. Sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan secara tegas Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Wali Kota, Kabupaten Kota yang ada di Bali ini, Pak. Sangat terukur. Ya, kita backup. Ya, kami sebagai wakil rakyat pasti backup karena untuk kepentingan rakyat dan pemerintah, Pak. Ya, itu. Makanya mohon juga, Pak, Bapak bantu dukung juga dari media. Ya, itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Made Suparto, jika ada bangunan liar nanti siap-siap dibongkar ya. Dan juga para pengusaha yang mencoba-coba nakal ini membangun dulu tapi tanpa mengurus izin, nanti siap-siap juga ditindak oleh DPRD Bali dan juga pemerintah Provinsi Bali. Iya, siap. Ya, tentu kita tunggu ini dari aksi dari Dewan dan juga pemerintah. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan di Pantai Bingin ini karena memang melanggar aturan, bisa juga dilakukan di tempat-tempat lain terhadap bangunan-bangunan lain yang tidak berizin atau dianggap liar untuk kebaikan Bali ke depan. Pak Made, sebagai penutup mungkin ada yang perlu disampaikan, yang mau disampaikan terkait bagaimana tata ruang Bali ini, bagaimana dengan setelah pembongkaran di Pantai Bingin ini, apa yang bisa dipetik dari kegiatan ini, eksekusi ini terhadap masyarakat dan pariwisata Bali. Ya, baik, Pak. Jadi pertama ikut saja regulasi yang ada, Pak. Taat hukum, taat asas, taat aturan. Karena seluruh kegiatan kita ini di bidang ekonomi, ya, di bidang pariwisata, bidang hukum, sosial, semua sudah diatur, Pak. Itu aja. Harus taat aja itu, ya ikuti. Kalau nggak tahu bertanya. Karena ada sekarang ruang-ruang dibuka, informasi publik, Pak. Sudah saya kira udah masif di mana, udah terbuka, Pak. Jangan coba-coba melanggar hukum, Pak. Jadi biar kita hidup bahagia, kita hidup tenang bersama, hidup saling bergotong royong, saling bantu, kan enak, Pak. Kalau hidup saling menghormati, ya satu sama lain kita, ya saya kira harus kita ikuti regulasi dan kemudian kita pahami bersama, hidup harus tertib dan terukur, Pak. Itu aja mungkin. Itu mari kita, ya. apalagi memasuki wilayah Bali ini, wilayah Bali yang sangat sakral ini, Pak, yang kecil tapi mendunia ini, Pak. Ayo kita ikuti aja aturannya yang sudah dibuat oleh pemerintah dan masyarakat. Termasuk bagi warga asing yang terutama ada di Bali ya. Baik, jadi kuncinya ikuti aturan dan tata tertib ya. Iya, itu dia. Jangan coba-coba melanggar. Iya, baik. Baik, Tribuners, sebentar Tribun Bali, demikian obrolan saya dengan Pak Made Suparto,
Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 1 DPRD Bali. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.